Halo Sobat Studi Pajak dimanapun Anda berada. Kali ini saya mengajak Anda untuk belajar bagaimana cara penyusunan SPT 1770 untuk orang pribadi UMKM berdasarkan PP 23 atau PP 55 dengan format baru tahun 2023. Oke. Bagaimana sih aturan baru PPh orang pribadi UMKM? Nah, rekan-rekan, berdasarkan Undang-Undang HPP dan PP 55 tahun 2022, batas peredaran bruto tidak kena pajak orang pribadi UMKM adalah ditentukan bahwa tidak dikenai PPh bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan PP 55 tahun 2022 yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun. Jadi di sini ada batasan sekitar 500 juta Anda UMKM, orang pribadi UMKM tidak dikenai pajak. Contoh, Tuan A pengusaha tempat kopi Barokah pada tahun pajak 2022 mempunyai omset 1,2 miliar. Teman-teman bisa Anda lihat, misalkan nih dari Januari sampai dengan Desember, omset per bulannya adalah 100 juta. Nah, teman-teman bisa lihat, dari Januari sampai dengan Mei, yaitu kumulatif peredaran usahanya itu sampai dengan 500 juta itu tidak kena pajak. Ya, jadi pajaknya nol. Baru ketika di bulan Juni, ketika omsetnya sudah melebihi 500 juta, disitulah kemudian baru kena pajak 0,5%. 100 juta dikali 0,5% berarti pajaknya sebesar 500.000. Gitu. Demikian seterusnya. Jadi di sini peredaran usaha ini nanti bisa Anda masukkan di dalam lampiran SPT 1770, dimasukkan di sana, di mana sampai dengan 500 juta tidak dikenai PPh. Oke. Nah, gimana sekarang cara menyusun SPT PPh orang pribadi UMKM dengan menggunakan e-form? Nah, teman-teman, pertama teman-teman perlu ketahui urutan proses e-form. Ya, login akun dulu, mengunduh e-form, mengisi e-form, mengirim e-form, dan kemudian terakhir menerima bukti penerimaan elektronik. Kita akan cek satu persatu. Oke. Proses login dan unduh e-form. Teman-teman, Anda bisa membuka DJP online dengan memilih login pada www.pajak.id, masukkan NIK atau NPWP Anda, dan kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan atau CAPTCHA, lalu klik login. Ya, sekarang ingat, Anda masuk ke DJP online bisa pakai NIK, tidak harus pakai NPWP. Asalkan Anda sudah melakukan validasi NPWP dan NIK. Nah, setelah itu teman-teman, setelah Anda masuk ke DJP online, Anda pilih menu lapor. Lalu pilih layanan e-form. Ya, lapor, kemudian e-form. Selanjutnya, setelah Anda klik lapor, akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Untuk memulai pengisian e-form, klik buat SPT. Ya, Anda klik buat SPT. Kemudian nanti akan ada keterangan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena ini adalah UMKM, maka Anda pilih jawabannya ya. Nah, setelah Anda pilih ya, Anda bisa mengunduh e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Nah, teman-teman nanti akan muncullah halaman seperti ini. Tahun pajaknya Anda isi tahun pajak 2022 ya. Kemudian status SPT-nya normal, pembetulan tidak ada atau pembetulan ke nol. Kemudian selanjutnya klik kirim permintaan. Nah, apabila teman-teman membutuhkan adanya mau impor data atau CSV, teman-teman nanti bisa pilih klik juga laman e-form PDF. Isinya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau Anda butuh ya, ini untuk mengimpor data. Jadi Anda bisa ngisinya di Excel ya. SPT 1770, silakan pilih sesuai dengan SPT yang akan dilaporkan. Kemudian nanti isinya seperti itu. Anda ngisinya pakai Excel ya. Tinggal nanti bisa diimpor ke e-form. Itu bagi Anda yang mempunyai daftar yang cukup panjang, cukup banyak. Tapi kalau sedikit,
Anda tidak perlu menggunakan fasilitas ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah Anda klik permintaan e-form tadi, akan muncul tombol sukses. Bukan tombol sukses, keterangan sukses. Anda telah sukses unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Ya, akan muncul form PDF ini. Dan Anda bisa mengunduhnya. Bersamaan dengan form PDF ini, akan di-email juga kode verifikasi ke email Anda yang terdaftar di DJP Online. Ya. Jadi nanti ada email juga. Apa gunanya kode verifikasi? Kode verifikasi ini untuk digunakan ketika Anda mau submit e-form ini. Ya. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman, ini penting ya. Untuk membuka e-form, teman-teman perlu mengunduh Adobe PDF Reader. Linknya ada di halaman DJP Online juga. Teman-teman tinggal klik unduh Adobe Acrobat Reader DC. Ya, nanti Anda akan dihubungkan dengan halaman di Adobe Acrobat Reader. Teman-teman, setelah itu ketika muncul halaman seperti yang di layar ini, Anda select operating system, Windows 11, Windows 10 atau Windows apa. Kemudian language-nya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian versinya mau versi apa. Tapi untuk kepentingan e-form ini, Anda mengunduhnya adalah Acrobat DC Reader 32 bit. Loh, komputer saya 64 bit, Pak. Tetap unduh yang 32 bit. Ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul ini keterangan Anda akan menginstal ya, run. Setelah itu Anda installing dulu, butuh waktu beberapa menit. Nah, jadi e-form ini hanya bisa dibuka dengan Adobe Acrobat Reader DC 32 bit. Perhatian teman-teman ya. Untuk mengisi e-form wajib pajak diharuskan menggunakan Acrobat DC Reader versi 32 bit. Jika perangkat komputer Anda adalah 64 bit, disarankan untuk melakukan uninstall dulu Acrobat DC Reader 64 bit dan menginstal yang 32 bit. Kok gitu Pak? Ya memang untuk sementara ini masih pakai yang 32 bit. Ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau Anda sudah download yang 32 bit, kadang itu komputer itu automatic update. Karena by sistemnya itu Adobe Acrobat automatic update. Update otomatis. Nah Anda perlu meng-disable automatic update ini. Caranya gimana? Anda klik run, biasanya ada di start yang di bawah itu. Run, ketik service MSC, services.msc. Setelah itu Anda oke, nanti muncul halaman seperti ini. Anda pilih yang Adobe Acrobat Update Service. Adobe Acrobat Update Service, di situ kan otomatis. Jadikan disable. Anda klik aja, kemudian Anda pilih disable. Setelah itu klik OK. Supaya apa? Supaya tidak update. Sebab kalau Anda udah install 32 bit tapi ini masih otomatis, dia nanti akan secara otomatis install yang 64 bit. Disesuaikan dengan PC Anda. Padahal untuk membuka e-form yang kita butuhkan yang 32 bit. Oke, jelas ya? Lanjut lagi ke e-form. Nah, gimana proses pengisian dan submit e-form? Teman-teman, ini file e-formnya ya, ada di PC Anda, tempat Anda simpan tadi. Anda buka dengan open with, biasanya kita open with ya, open with Adobe Acrobat Reader DC yang 32 bit tadi. Setelah dibuka, akan muncul halaman seperti ini. Kita mulai dari lampiran 4 tahun 2022. Nah, teman-teman pastikan Anda pilih yang pencatatan. Kalau Anda UMKM, itu ada pilihan pencatatan. Kemudian teman-teman lakukan proses perekaman harta. Nah, untuk merekam atau mengisi e-form ini, Anda dapat dalam kondisi offline, tidak harus connect ke internet. Ya, yang penting Anda isi kode harta Anda, kode utang Anda isi. Nah, e-form ini biasanya kalau Anda sudah tahun kemarin udah pakai e-form, udah ada datanya, itu otomatis e-formnya sudah terisi data-data Anda yang tahun kemarin. Bisa Anda lakukan updating, ya, pemuktahiran data. Oke, jadi kemudian isi juga perekaman utang. Kalau ada utang, Anda bisa menggunakan impor dengan tadi CSV-nya kalau perlu ya. Kalau enggak bisa Anda langsung klik tambah aja ya. Kemudian anggota keluarga Anda isi juga
istri Anda mungkin, anak Anda masukkan dengan klik tambah di sini. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah lampiran 4 Anda masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah data-data terkait dengan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak atau yang dikenakan pajak secara terpisah. Teman-teman coba lihat. Kalau Anda pakai PP 23 di poin 16. Nah, poin 16 yang ini, poin 16. Teman-teman nanti ada kata-kata PP 23, PP 55. Ya, ini yang terbaru. Format terbaru tulisannya PP 23, PP 55. Kalau format lama masih PP 23 dan PP 46. PP 55 itu tahun 2022. Nah, setelah Anda aktifkan, Anda kasih tanda silang di situ ya, centang di PP 23, PP 55, otomatis di atas akan muncul nih. Nah, akan muncul tombol PP 23, PP 55 di atas ini, teman-teman. Nah, teman-teman silahkan klik tombol tersebut. Nah, setelah klik tombol tersebut, maka akan muncul data seperti ini. Daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan atau PP 55 tahun 2022. Per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Silakan Anda isi, teman-teman. Ya, kalau Anda pengen cepat bisa langsung tambah, klik tambah aja di situ ya. Rekaman, tapi kalau Anda pengen impor data dari CSV tadi bisa Anda impor ke sini. Ya, isikan dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Ingat teman-teman, berdasarkan Undang-Undang HPP dan PP 55, omset atau peredaran usaha sampai dengan 500 juta masih tidak kena pajak. Jadi Anda Januari sampai yang 500 juta tadi tidak perlu bayar pajak. Setelah itu baru kena pajak sebesar 0,5%. Ya. Omset masih di bawah 500 juta, maka PPh final masih 0%. Ya. Setelah itu di bawah pindahkan nilai omset ke lampiran 3 SPT. Di situ ada kata-kata pindahkan nilai ke lampiran 3 SPT. Anda kasih pilih ya, Anda klik ya. Setelah itu Anda klik selanjutnya. Ya. Oke, berarti kita balik ke lampiran 3 tadi. Setelah itu, setelah Anda pilih selanjutnya akan muncul Anda masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Teman-teman, jika tidak ada bukti potong, biasanya UMKM itu tidak ada bukti potong, Anda klik selanjutnya aja, ya, yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 itu penghitungan penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, teman-teman, lampiran 1 itu ada 2 halaman. Ada halaman 1 sama halaman 2. Halaman 1 ini bagi yang pakai pembukuan. Kalau Anda pakai pencatatan, berarti pembukuan ini yang halaman 1 lampiran 1 ini Anda kosongin aja. Ya. Klik selanjutnya di pojok kanan atas. Nah, kita masuk ke lampiran 1 halaman 2. Ini untuk yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, tadi Anda UMKM kan pakai pencatatan. Makanya Anda bisa isi ini. Tapi kalau Anda tidak ada penghasilan dari pekerjaan bebas, Anda kosongin aja, ya. Klik selanjutnya aja. Karena apa? Anda cuma PPh final UMKM. Tapi kalau ternyata ada penghasilan lain baru Anda isi. Tapi kalau enggak ya kosongin aja, Anda klik selanjutnya di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita masuk ke SPT Induk. Ini teman-teman, SPT Induk ya, 1770. Teman-teman, nanti ini merupakan rekap dari data-data yang lampiran 1 sampai dengan 4. Nah, isi nomor telepon Anda, status kewajiban perpajakannya Anda isi juga, apakah Anda kepala keluarga atau bukan. Kemudian status PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, apakah Anda itu tidak kawin atau kawin dengan berapa tanggungan, Anda pilih di situ. Ya, kemudian teman-teman, di halaman SPT Induk ini juga nanti Anda teman-teman pilih tanggal pelaporan. Nah, dari sini Anda tahu kan kalau ada field atau ada kolom yang warnanya merah itu harus diisi. Kalau yang merah ini belum diisi, Anda nggak bisa pindah ke halaman berikutnya. Gitu ya, Anda isi tanggal ketika Anda mau submit.
mau menyampaikan laporan, taruhlah tanggal ini. Sekarang tanggal 26 Februari, Anda isi tuh 26 Februari. Kemudian setelah itu Anda bisa klik submit. Gitu. Yes. Jadi kalau Anda data identitas, PTKP dan tanggal sudah direkam, Anda bisa klik submit. Berarti Anda sudah mau menyampaikan. Submit itu menyampaikan. Klik submit, teman-teman. Setelah Anda submit, maka akan muncul halaman seperti ini. Akan muncul unggah lampiran. Contohnya apa? Rekapitulasi peredaran bruto. Nah, Anda isi di sini. Unggah lampiran, pilih PDF hasil scan rekap pembayaran PPh final Anda. Anda scan itu, pindahkan ke sini rekapitulasinya. Ya. Kemudian setelah itu akan ada muncul, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda yang tadi di awal yang Anda dapatkan ketika Anda mengunduh e-form. Masukkan kode verifikasinya. Setelah itu Anda klik submit. Ya, masukkan kode verifikasi, klik submit. Kemudian pastikan ketika Anda submit itu dalam kondisi online, ya, kondisi terhubung dengan internet, ya, supaya bisa langsung terkirim ke DJP online. Oke, ya, ingat kode verifikasi dimasukkan ke kolom, kemudian Anda submit. Nah, apabila itu berhasil, maka ada tulisan muncul submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, gitu teman-teman. Lihat email Anda, nanti muncul dari situ e-filing pajak. Oh, yes, nanti ada email dari e-filing pajak. Kemudian Anda cek email tersebut, apakah ada tanda seperti ini. Ini namanya BPE, bukti penerimaan elektronik. Kalau sudah ada, berarti Anda sudah berhasil menyampaikan SPT tahun pajak 2022. Saya ucapkan selamat. Oke teman-teman, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda, para orang pribadi UMKM. Salam pajak.